Bismillahirrahmanirrahim. Baik para sahabat, pada hari ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan mata pelajaran matematika dengan materi pokok tentang kecepatan ya. Kita bahas apa itu tentang kecepatan. Sebelum kita bahas apa itu kecepatan, kita lihat di sini ada sebuah gambar ilustrasi sebuah mobil sedang melaju menempuh jarak tertentu, berarti di sini ada waktu tempuhnya ya. Dan ada kecepatan rata-rata dari sebuah kendaraan pada saat melaju. Jadi kecepatan adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Ini adalah sekilas berkaitan dan pengertian kecepatan ya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tanda loncengnya di channel saya agar Anda mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru. Terima kasih. Sekarang perlu diketahui juga rumus yang berkaitan dengan jarak, kecepatan rata, dan waktu tempuh ya. Ini sebuah elips lingkaran kita bagi tiga. Ini setengah lingkarannya adalah jarak, lambang S. Kemudian berikutnya kecepatan rata-rata V ya. Kemudian bagian yang ketiga ini waktu tempuh T. Jarak S lambangnya, kecepatan rata-rata V, kemudian waktu tempuh lambangnya T. Untuk mendapatkan jarak atau S, bagi rumusnya V dikali T. Dibacanya berarti kecepatan rata-rata dikali waktu tempuh. Mudah ya. Kemudian untuk mencari kecepatan rata-rata atau mencari V, berarti di sini jarak dibagi waktu tempuh atau S dibagi T. Ini agar mudah diingat dengan gambaran seperti ini ya. Kemudian untuk mencari waktu tempuh atau rumus mencari waktu tempuh T, kita cari ya. T itu berarti jarak dibagi kecepatan. Ini jarak dibagi kecepatan, S dibagi V. Ini rumusnya ya. Baik, kita lanjutkan. Kecepatan rata-rata sebuah mobil adalah 80 km per jam. Apa arti dari pernyataan ini? Apa arti dari kecepatan 80 km per jam? Kita bacanya, mengartikannya adalah dalam 1 jam, di sini kan ada per jam. Jadi dalam 1 jam mobil tersebut dapat menempuh jarak sejauh 80 km. Ya. Satuan kecepatan, di sini ada kilometer per jam, kilometer per menit, kilometer per detik, meter per jam, ya, meter per menit, sentimeter per jam, sentimeter per menit. Kemudian berikutnya sentimeter per detik. Ini adalah satuan kecepatan. Satuan kecepatan itu dapat diubah dalam bentuk lain dengan menggunakan hubungan antar satuan jarak dan waktu, ya. Misalkan 240 km per jam itu sama dengan titik-titik berapa meter per menit. Kita rubah ya dari kilometer per jam ke meter per menit. Kita lihat di sini. Kita perhatikan di sini 240 km itu berapa meter. Nah, kita ingat di dalam tangga satuan panjang kilometer ke hektometer itu turun satu tangga dikali 10. Kemudian dari hektometer ke dekameter nih kali 10. Kemudian dari dekameter ke meternya turun satu tangga lagi kali 10. Jadi dari kilometer ke meter itu turun 3 tangga, 1, 2, 3. Kali 10 kali 10 kali 10 berarti dari kilometer ke meter itu dikali 1000 ya. 1000 dari mana? Kali 10. Kali 10 kan 100. 100 kali 10 1000. Jadi 240 dikali 1000 sama dengan 240.000. Jadi 240 km turun 3 tangga kali 1000 jadi 240.000. Kemudian kita perhatikan di sini jam per menit. Jam dirubah ke menit. Kita ingat bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti di sini dari jam ke menitnya bernilai 60 menit, seperti itu. Tinggal kita selesaikan 240.000 dibagi 60. Kita ambil cara yang mudah. Kita habis bagi nolnya, kita dengan cara mencoret nol ini, coret.
kemudian ini yang di bawah juga dicoret 10 lagi, berarti tinggal 24.000 dibagi 6. Nah, untuk menyelesaikan 24.000 dibagi 6 itu bisa dengan cara yang pertama. Kita bagi angka yang bukan 0, 24 bagi 6 kan 4 ya. Ditambah 03 jadi 4.000. Atau 24.000 dibagi 6 sama juga hasilnya 4.000. Jadi 240 km per jam itu sama dengan 4.000 meter per menit. Contoh lain di sini 2000 meter per detik kita akan rubah berapa dengan kecepatan, satuan kecepatan kilometer per menit. Nah, kita tulis kembali soalnya. 2000 meter per detik kita akan rubah menjadi kilometer per menit. Kita perhatikan di sini meter ke kilometer. Tapi kalau tadi pada contoh pertama dari kilometer ke meter itu kan turun 3 tangga. Berarti kalau dari meter ke kilometer kebalikannya berarti naik 3 tangga. Kalau turun dikali 1000, kalau naik dibagi 1000. Maka di sini 2000 dibagi 1000. 2000 ini 2000 meter akan dirubah kilometer, karena naik 3 tangga maka 2000 dibagi 1000. Kemudian dari detik, nah lihat dari detik ke menit. Dari detik ke menit berarti 1 dibagi 60. Kalau 1 menitnya kan 60 detik. Jadi kalau dari detik ke menit berarti 1 dibagi 60. Nah, kita perhatikan 2000 dibagi 1000 per 1 dibagi 60. Kalau kita tuliskan dalam bentuk pembagian pecahan di sini 2000 per 1000 dibagi, tanda pernya kita ganti dibagi 1 per 60. Menyelesaikan pembagian pecahan itu kita ingat dengan cara merubah tanda bagi menjadi kali. Nah, pecahan keduanya berubah kedudukan dari penyebut menjadi pembilang menjadi penyebut, seperti yang dibalik ya. Setelah itu kita lakukan langkah coret mencoret, artinya adalah membagi habis di sini. Di sini 0 yang 3 kita bagi habis bernilai 1000, dibagi 03-nya 1000. Nah, tinggal 2 dibagi 1 itu kan 2. 60 per dibagi 1 kan 60 T. Jadi tinggal 2 dikali 60 hasilnya 120. Jadi 2000 meter per detik itu sama dengan 120 km per menit. Ini cara merubahnya ya. Demikian para sahabat, beberapa penjelasan berkaitan dengan kecepatan. Kemudian tadi dia dijelaskan mengenai rumus berkaitan dengan kecepatan, jarak, kecepatan rata-rata dan waktu tempuh. Kemudian cara merubah satuan kecepatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan bisa dipahami dengan baik. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.